Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Come on, yo. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Shalom jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita dapat bertemu di tempat ini dan juga kita dapat beribadah. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah untuk kita semua. Nah, sebelum kita meneruskan dengan kebaktian kita, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Sempit kita di dalam doa. Bapa kami di sorga, saat ini kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan ini untuk setiap pribadi kami dapat bersama, dapat berkumpul, beribadah walaupun secara online di YouTube. Kami percaya bahwa dalam kemudahan ini, kami percaya bahwa berkat Tuhan menyertai anak-anak-Mu di mana mereka berada. Dan kami juga berdoa agar Tuhan memberkati setiap persekutuan maupun ibadah anak-anak-Mu yang mereka lakukan, maupun yang mereka lakukan di rumah maupun di tempat kerja maupun di mana-mana juga mereka melakukan ibadah. Saat ini kami berdoa agar Tuhan menyertai mereka dan Tuhan menguduskan setiap pribadi mereka agar persembahan dan persekutuan ini terus berbahagia di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan karena kesempatan ini. Kami serahkan ibadah kami dari awalnya selesainya supaya semuanya berjalan dalam keadaan yang baik, penuh dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang kukasihi. Saya mengajak kita untuk sama-sama berdiri untuk memuji nama Tuhan dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 28 ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beriaya hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan, sama-sama kita melambungkan nyanyian ini sebagai sikap doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan dengan nyanyian yang mengatakan, seperti rusa rindu sungai.
menyembah Tuhan. dalam pelayanan dan persekutuan kita bersama Tuhan. Tiada waktu kita untuk mengalah, dan itu waktu kita untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan dan lebih dalam lagi menyembah Tuhan.
terus menguatkan kita saat ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita membawa hati kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dengan seruan hati kita mengatakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya."
Aba ya Bapa, dan pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Ini kami mohon. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Haleluya. Salam jemaat Tuhan dan selamat pagi untuk semua. Walaupun kita tinggal di rumah masing-masing, tapi puji Tuhan kita dapat bersekutu bersama-sama. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum saya membawa kita dengan firman Tuhan, terlebih dulu ucapkan terima kasih kepada pastor, pemimpin-pemimpin gereja yang telah memberikan kepercayaan bagi saya untuk membawa kita dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9b hingga ayat yang ke-23. Saya baca dengan suara yang nyaring, anak-anak Tuhan mengiringi dalam hati masing-masing. 1 Korintus pasal 3 ayat 9b sampai 23, tapi saya baca seluruh ayat 9 yang berkata demikian. Karena kami adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat 10, sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku untuk sebagai seorang ahli bangunan yang tampil telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan tampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu sekalian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menyangka orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan lagi, Tuhan mengetahui pikiran-pikiran orang berhikmat,
sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya milikmu. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memuji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami baca. Sebelum hamba-Mu menguraikan firman Tuhan ini, hamba terlebih dulu datang menyerahkan diri hamba dalam tangan Tuhan. Tuhan, selidikilah hati hamba-Mu. Jika ada sesuatu yang dari hamba-Mu yang boleh menghalangkan berkat Tuhan, untuk memberkati jemaat Tuhan pada pagi hari ini, hamba berdoa, minta Tuhan Engkau sucikan, kuduskan hati hamba-Mu. Biarlah lewat firman Tuhan yang hamba bawa pada pagi hari ini, memberkati semua jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu konsentrasi kami berdoa di dalam nama Yesus, kami jauhkan semuanya. Biarlah Roh Kudus berbicara. Berikan kami pengertian, supaya kami mengerti firman-Mu, firman-Mu yang membangun, firman-Mu yang menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua katakan amin. Lewat daripada firman Tuhan ini, saya mau menarikkan satu tema untuk kita bahaskan bersama pada pagi hari ini, yaitu menjadi pengikut Yesus yang bermutu. Berbicara tentang bermutu, perkataan ini tidak asing lagi bagi semua kita orang yang percaya. Setiap orang, dia mau yang bermutu. Dia mau yang berkualiti. Dia mau sesuatu yang terbaik untuk dimiliki, untuk dia untuk kepunyaannya sendiri. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dalam persaingan dunia, hari ini kita melihat semakin ketat, semakin dunia mengalami krisis ekonomi yang berterusan, baik di dalam negara kita maupun di negara-negara luar sana. Maka banyak juga kilang-kilang yang besar, yang bankrupt, dan juga banyak juga pekerja-pekerja yang dihentikan dari pekerjaan mereka. Demikian juga orang menjadi sangat susah mendapatkan pekerjaan. Ini adalah keadaan yang kita hadapi sekarang ini akibat daripada virus COVID-19. Dalam situasi seperti ini, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau pengikut-pengikutnya sebagai jemaat yang bermutu dan menjadi pengikut Tuhan yang baik. Bahkan dalam ayat secara jelas mengatakan bahwa Allah menghendaki agar kita memperhatikan kehidupan yang baik ini. Bukankah ketika pertama kali kita percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah menuntut
bagi setiap orang yang percaya, yang menjadi pengikut Dia, mempunyai atau memiliki kehidupan yang bermutu. Allah ingin perubahan dari hidup kita sebagai pengikut-pengikut Dia. Allah mau supaya kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang dulunya hidup dalam dosa, sekarang tidak lagi. Dulunya kita masih menyimpan dendam di dalam hati kita, tapi sekarang tidak lagi. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah letaknya mutu yang ditentukan Tuhan. Walaupun ada orang yang karena dia tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang Tuhan mau kepada pengikut-pengikut Dia, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan itu kurang baik, kurang bijak. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, gereja yang bermutu bukan milik pastornya, bukan milik pemimpin-pemimpin, tapi ia adalah milik Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, kamu adalah bangunan Allah. Itu sebabnya pembangunan jemaat Allah harus dilakukan sesuai dengan cara yang dikehendaki Allah, yaitu dengan syarat-syarat yang dikehendaki oleh Allah. Menjadi jemaat yang bermutu. Mari kita lihat ada 4 syarat yang harus dimiliki oleh kehidupan seorang percaya atau seorang yang menjadi pengikut Yesus. Perkara yang pertama, syarat yang pertama kalau kita baca dari ayat 10 hingga ayat 11, dibangun di atas dasar yang tepat. Dibangun di atas dasar yang tepat. Dibangun di atas dasar apakah yang paling tepat? Dalam ayat pembacaan kita, tentu dasar yang paling tepat adalah Yesus Kristus. Bila Rasul Paulus pergi memberitakan Injil ke kota Korintus, ia sudah berkomitmen bahwa yang diberitakan di sana adalah tentang Yesus Kristus saja, bukan hal-hal lain, bukan hal politik, tapi yang diberitakan oleh Paulus di kota Korintus adalah tentang Yesus Kristus. Ia sudah berkomitmen dan ia mau supaya yang diberitakan itu yaitu mengenai Dia yang disalibkan di atas kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Paulus di sini sesungguhnya sedang meletakkan satu dasar yang kokoh dan bukan hanya itu saja, tetapi suatu dasar yang kekal. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, selama saya menjadi orang Kristen, saya melihat ada jemaat-jemaat gereja yang berusaha membangunkan dasar di atas seorang pengkhotbah yang terkenal. Dan di atas dasar hamba Tuhan tertentu, karena dia telah mengikuti seminar dia telah mengikuti ceramah-ceramah yang dia buat, sehingga dia tertarik dengan doktrin dan pengajarannya, sehingga dia meletakkan dasarnya di atas pengajaran hamba-hamba Tuhan tersebut. Dan pengajaran tertentu
Namun perlu diingat bahwa pelayanan-pelayanan yang sedemikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidaklah kekal. Pelayanan itu sekejap akan hilang, sekejap tidak akan ada. Sebab apa? Sebab dasar dia didiri di atas pemimpin-pemimpinnya, bukan di atas Yesus Kristus. Sekali lagi, dasar itu sangat penting, saudara dan saudari. Kalau kita lihat dalam ayat pembacaan kita tadi, rupa-rupanya jemaat di Korintus, mereka menekankan pribadi-pribadi pemimpin-pemimpin atau pemberita-pemberita Injil yang datang. Seperti Paulus, Petrus, Apolos. Padahal seharusnya mereka yang percaya kepada Tuhan bukan kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Kristus. Dan saya tahu, saudara dan saudari, manusia itu lemah. Makanya tidak perlu dipuji. Tak usah kita puji-puji pastor, sehingga terlalu berkelebihan memuji dia, sehingga kemuliaan bagi Tuhan Yesus sudah menurun. Saudara dan saudari, lihatlah betapa pentingnya dasar bangunan itu. Dasar bangunan sangat penting sebab sekaligus akan menentukan mutu bangunan tersebut. Jika mutunya baik, sekalipun gempa bumi melanda, angin ribut yang melanda, bangunan itu tidak akan rosak. Apalagi yang dasarnya tidak akan roboh, karena itu mutu bangunan yang baik akan sangat menentukan harga bangunan tersebut. Saudara dan saudari, semakin kuat berarti semakin bermutu. Dan semakin bermutu, tentunya manusia yang tinggal di dalamnya boleh lebih aman. Demikian juga kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Semakin kuat dasar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, maka semakin kuat pula bila menghadapi segala rintangan yang kita hadapi. Rintangan apa yang Anda hadapi saat ini? Contoh, dunia, negara kita menghadapi masalah yang besar, masalah yang susah diatasi. Kalau kita lihat sekarang ini, negara kita, mari kita perang melawan COVID-19. Selalu saya main katakan, susah untuk berperang lawan COVID-19 ini, karena tidak nampak. Kalau lawan komunis dulu senang, lawan Lanun senang, kita nampak dia, kita tembak dia, dia akan lari. Tapi virus COVID-19 pakai M16 pun, alat-alat canggih pun tidak dapat mengusirkannya. Semua ini menakutkan kita. Semua ini memberi keraguan bagi kita. Sehingga kita jalan ke sana sini, kita merasa ragu-ragu dan merasa takut. Saudara dan saudari, di manakah kita meletakkan dasar kita? Kalau kita letakkan dasar kita, kepercayaan kita di atas Yesus, kita akan tetap walau bagaimana berat pun, rintangan pencobaan, kita tetap maju. Kita telah melihat syarat yang pertama dibangun di atas dasar yang kuat. Syarat yang kedua ayat 12 hingga ayat 17 dibangun dengan bahan yang tepat dan bermutu.
Rasul Paulus menggambarkan dua jenis bahan bangunan yang berlawanan baik dari segi mutu dan harganya. Yaitu dalam ayat bacaan kita tadi, emas, perak, batu, permata. Dan yang kedua dia juga katakan sana kayu, rumput, kering, jerami. Nah, kalau kita berbicara tentang dua bahan-bahan ini, ada yang tetap kekal, tahan lama, ada juga yang sementara akan segera lenyap. Ada yang bagus, ada yang biasa, bahkan ada juga yang jelek, ada juga yang mahal, ada juga yang murah, ada yang susah untuk diperolehi, ada juga yang senang untuk kita dapati. Ada juga bahan-bahan ini disimpan dengan baik-baik, diletak di tempat yang tidak baik, ada juga yang di tempat yang baik. Dan ada yang dihargai, ada yang juga yang tidak dihargai. Kira-kira yang digambarkan oleh Paulus di sini, saudara dan saudari, dengan contoh bahan-bahan ini, sekali lagi Rasul Paulus tidak dia berbicara tentang orangnya. Karena orang-orang Kristen adalah batu hidup. Kalau kita lihat dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5, ia lebih berfokus pada kualiti orang-orang tersebut. Coba kita lihat kembali dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Di sana Rasul Paulus banyak berbicara tentang mengoreksi pandangan jemaat Tuhan yang ada di Korintus tentang hikmat jemaat di Korintus. Rupanya mereka berusaha membangunkan manusia di atas hikmat duniawi. Padahal seharusnya mereka bersandar pada hikmat Allah seperti yang terdapat dalam firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 3, pasal 3 ayat 13 dan 15, pasal 2 ayat 15 dan pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dan 11. Saudara dan saudari, hal ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang percaya, orang yang melayani Tuhan, seharusnya kita harus menggali Alkitab lebih dalam dan menimba emas, perak, dan batu permata yang berharga. Kemudian membangunkan kebenaran-kebenaran firman Allah yang kita gali itu di dalam jemaat kita. Dan ini pengejaran kepada saya dan kita sebagai pemimpin-pemimpin. Jika seorang hendak memberitakan firman Tuhan dengan baik, dengan jelas, ia harus mempersiapkan diri dia lebih dulu, paling sedikit dia dibekali dengan pengetahuan Alkitab yang benar. Barulah kita dapat mendirikan satu bangunan yang bermutu. Dan di sini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jemaat, kalau kita lihat di sini, ia tidak boleh ambil satu ayat saja, lalu berbicara, lalu mengajar, menguraikannya ke sana sini. Tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah yang benar. Jemaat yang bermutu tak kalah mendengar khotbah yang berupa teguran, maka ia akan mengevaluasi diri dan bertobat. Sebaliknya, jemaat yang tidak bermutu tak kalah yang mendengar khotbah yang berupa teguran, sehabis kebaktian hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dicari dan ditegur dan dimarahi. Ini terjadi di beberapa gereja.
Dalam beberapa tahun yang lalu, saya mempunyai seorang teman yang menurut ukuran saya, dia mempunyai modal quality atau modal kebaikan rohaninya seperti yang saya katakan. Pada satu masa, bila satu gereja mengundang satu pengkhotbah datang untuk melayani dalam kebaktian besar itu, untuk pendekkan cerita ini, sehabis kebaktian kawan saya ini, dia pergi mencari pengkhotbah yang diundang itu. Sebab menurut dia, pendeta yang tadinya menyampaikan firman Tuhan itu menyindir dia. Atau dengan kata yang senang, pendeta itu tembak dia karena firman Tuhan yang dibawa sama seperti keadaan, kelakuan, kehidupan dia. Saudara dan saudari, apa yang terjadi di sini? Dia pergi tegur dan marah dengan ini. Reaksinya luar biasa. Banyak jemaat tersinggung. Inilah yang disebut dengan jemaat yang bermutu. Adalah jemaat yang menggali firman Tuhan, menerima teguran itu dengan baik. Saudara-saudari, di manakah kita dapat memperoleh kayu atau rumput kering dan jerami? Tentunya kayu, rumput kering, jerami ini senang kita ambil. Tanpa kita kerja keras, semuanya ada. Dan di mana kita dapat menemukan emas, perak, dan batu permata yang indah? Apakah di rumah kawan kita atau di rumah orang lain? Emas dan perak tidak sama semudah kita cari seperti cari kayu jerami dan rumput kering. Kita perlu mencari dia dengan kerja keras. Karena hal ini begitu susah untuk didapati. Untuk mendapatnya kita perlu kerja keras untuk tanah. Kalau kita lihat klip-klip video dalam cerita-cerita bagaimana orang mencari emas. Saya pernah tanya orang yang cari emas, yang sama sekolah saya belajar Alkitab dulu. Bukan senang. Bukan senang. Ada yang mengorbankan nyawanya karena cari emas. Ini bukan senang untuk mencari dia. Saudara dan saudari, untuk mendapatkan mereka perlu bekerja keras. Siapa yang menginginkan emas ini, ia perlu kerja keras. Tanpa kerja keras, tidak mungkin kita boleh membangunkan suatu bangunan yang bermutu. Ini digambarkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita mau membangunkan satu bangunan yang bermutu, kita perlu kerja keras untuk menggalikan firman Tuhan dengan sedalam-dalamnya. Makin dalam kita menggali firman Tuhan, makin kita kenal siapa Tuhan kita. Makin kita membuatkan hubungan yang intim dengan Tuhan, makin kita tahu siapa Allah kita. Makin kuatkan kita, makin dalam kita, makin kuatkan kita. Makin kuat kita, makin kita mengenal apa rencana Allah yang indah bagi kita. Kita telah melihat syarat yang pertama dibangun dengan dasar yang tepat. Dan kita juga lihat yang kedua dibangun dengan bahan yang tepat dan bermutu. Dan kita lihat yang ketiga,
dibangun menurut rencana yang tepat. Mutu kerohanian anak-anak Tuhan menentukan maju mundurnya pertumbuhan jemaat. Sekalipun mungkin dalam dunia usaha kita sebagai direktur atau manajer di kilang yang sangat terkenal dan berhasil, namun jangan kita merasa terkejut ketika keberhasilan manajemen kita, kilang kita diterapkan dalam gereja, ternyata tidak akan berjalan. Ini yang terjadi hari ini. Banyak orang membawa cara-cara di luar ke dalam pelayanan Tuhan untuk menjalankan pelayanan Tuhan, tidak akan berjalan. Namun anggota gereja sangat bergantung pada doa, kuasa Roh Allah, kerendahan hati, pengorbanan, dan pelayanan. Secara profesional, mungkin kita sanggup membayar orang-orang untuk menggantikan tugas-tugas kita, tetapi itu bukan pelayanan, tapi itu pekerjaan. Perhatikan bahwa prinsip pelayanan murid-murid Tuhan Yesus bukan seperti apa yang saya katakan tadi. Mereka mengatakan emas dan perak kami tidak punya. Tapi pelayanan mereka sanggup mengubahkan dunia yang luar biasa. Ini yang dikatakan Allah mempunyai rencana khusus bagi setiap gereja-gerejanya. Memperingatkan kita bahwa hikmat manusia hanya merupakan jeratan. Kemudian dilanjutkan dengan ayat, kalau kita baca ayat yang dari pasal dalam Filipi pasal 2 ayat 12 hingga 13, 1 Korintus pasal 3 ayat 19 dan ayat yang ke-20 mengatakan bahwa hikmat manusia hanya membawa seorang kepada kesia-siaan dan kegagalan. Dengan hikmat Tuhan, saudara dan saudari, maka kita akan mampu menciptakan jemaat Tuhan yang dewasa, yang tidak mudah putus asa. Kalau kita bersandar dengan pimpinan Roh Tuhan, kalau kita bersandar dengan doa, maka kita akan membawa jemaat itu ke satu tahap kedewasaan dan mereka tidak akan putus asa walaupun banyak yang mereka hadapi. Saya mau ambilkan satu ilustrasi yang telah saya baca dalam buku ilustrasi. Dia kata begini, seorang pemuda mengeluh kepada ayahnya mengenai kehidupannya dan bertanya mengapa hidup ini terasa berat baginya. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya dan hampir menyerah. Ia sudah lelah berjuang. Sepertinya setiap kali suatu masalah selesai, timbul lagi masalah baru. Ayahnya seorang tukang masak, kemudian membawa anaknya ke dapur, dan kemudian ayahnya mengisi 3 panci dengan air dan ia meletakkannya di atas api. Setelah air di panci-panci itu mendidih, ayahnya menaruhkan lobak merah ke dalam panci yang pertama. Dan dia ambil telur dan simpan di dalam panci yang kedua.
Dan yang ketiga, dia simpankan sambuk kopi dalam panci yang terakhir. Ia membiarkan panci itu mendidih tanpa berkata-kata. Si anak juga diam dan heran, serta menunggu dengan tidak sabar selama 20 menit. Si ayah mematikan api, kemudian mengambil lobak merah dalam panci, lalu meletakkan di mangkok. Lalu diambilnya telur di panci kedua dan letaknya dalam mangkok juga. Terakhir, ia menuangkan kopi di dalam mangkok yang ketiga. Saudara dan saudari, lalu ia bertanya, bapak ini bertanya kepada anaknya, apa yang engkau lihat anak? Anak dia kata, lobak merah, telur dan kopi. Jawab si anak ini. Ayahnya kemudian mengajaknya mendekat dan memintanya menggigit lobak merah tadi yang sudah direbus itu. Ia melakukannya dan merasakannya bahwa lobak merah tadi sudah menjadi lunak. Ayahnya lalu meminta ia mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuangkan kulitnya, anaknya mendapati telur rebus yang telah mengeras. Dan terakhir, ayahnya meminta kepada anaknya untuk mencicipi kopi. Ia tersenyum ketika dia mencicipi kopi dengan aromanya yang khas. Setelah itu, si anak bertanya, apa arti semuanya ini? Bapak, kata dia. Ayah, apa ini merupakan jawaban untuk pertanyaan saya kah? Lalu ayahnya menjawab, lobak merah, telur dan kopi menghadapi kesulitan yang sama. Ia direbus, tapi masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Lobak merah yang tadinya keras, kuat, dan suka dipatahkan, setelah direbus menjadi lembut dan lunak. Telur yang tadinya berbentuk cairan, kulitnya yang mudah pecah, setelah direbus isinya mengeras. Sedangkan bubuk kopi menghadapi perubahan yang unik. Setelah berada di dalam rebusan air, bubuk kopi mengubah air tersebut menjadi hitam dan beraroma kopi. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang, anak engkau termasuk yang mana? Kata bapak dia. Saat kesulitan datang, bagaimana reaksimu? Apakah engkau akan menjadi lobak merah? Dari keras menjadi lembut? Ataukah menjadi telur? Dari bentuk cairan menjadi mengeras? Kalau bubuk kopi dicampur dengan air panas akan menjadi minuman air yang beraroma kopi. Air dan kopi menjadi satu, tidak terurai lagi. Saudara dan saudari, jemaat yang bermutu atau berkualiti akan seperti apa? Seperti lobak merah, telur rebus, atau seperti kopi? Saya percaya dia akan dia akan seperti kopi setelah melalui berbagai kesulitan yang ada, ia masih
boleh menjadi berkat bagi orang lain. Apa sebab? Karena dia dibangun menurut rencana yang tepat. Kita akan telah melihat syarat-syarat yang pertama, dibangun dengan dasar yang tepat, dibangun dengan bahan yang tepat dan bermutu, dibangun menurut rencana yang tepat, dan terakhir kita lihat dibangun dengan motivasi yang tepat. Motivasi yang tepat ialah membangun jemaat bagi kemuliaan Allah. Jemaat di Korintus rupanya telanjur hanya memuliakan manusia, dan jelas ini motivasi yang salah. Mereka membandingkan satu dengan yang lainnya. Ini adalah orang yang berhikmat, sedangkan yang ini kurang berhikmat. Mereka sangat memuja hikmat duniawi. Akibatnya bisa diduga yaitu timbulnya permusuhan, timbulnya masalah, timbulnya pergaduhan, timbullah tidak senang satu dengan yang lain, sebab mereka membangunkan bangunan itu dengan hikmat manusia. Seandainya mereka hanya memuliakan Allah, maka dipastikan hidup mereka patut penuh dengan sejahtera. Saudara dan saudari, apa yang kita lihat di sini, semua jemaat telah memberikan pengakuan yang sama, yaitu sama-sama mengakui Tuhan itu hanya satu, dan Dialah Yesus Juru Selamat pribadi kita, Tuhan yang penuh kasih. Jika ini yang motivasi mereka, pasti hidup mereka akan menjadi murni. Di bagian lain, kalau kita baca pengajaran Rasul Paulus yang menekankan bahwa orang percaya itu adalah bait Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berbunyi, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Kalau kita lihat di sini, kata kamu di dalam bahasa asli berbentuk jamak, sedangkan bait Allah berbentuk tunggal. Kalau boleh diartikan dengan sederhana, kata kamu yakni saya, termasuk juga jemaat Tuhan atau saudara dan saudari. Jadi saya dan saudara sama-sama berada dalam bait Allah yang satu. Berada di satu atap gedung gereja yang satu, yang sama. Menyembah kepada Allah yang sama. Statusnya sama. Orang berdosa yang sama. Sama mendapatkan anugerah keselamatan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, di dalam ibadah, di dalam pelayanan, di dalam apa saja bentuk pelayanan pekerjaan yang kita buat untuk Tuhan, tentunya motivasi yang harus sama. Harus sama, yaitu memuliakan Allah. Sebagai kesimpulan di sini, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan, di gereja semua kita sama. Dan bila motivasinya sama, maka yang akan terlihat
adalah suatu pemandangan yang sungguh indah. Ini penting. Dalam kita menjadi bangunan yang bermutu, kita perlu mempunyai motivasi yang sama. Apakah Anda adalah perabot dari tanah liat, batu permata, dari emas, perak, atau dari jerami, rumput kering, atau kayu? Motivasi mengikut Tuhan Yesus itu sangat penting. Jangan karena menikah kita mau ikut Tuhan. Kalau tidak ikut Tuhan tidak boleh dinikah di gereja. Jangan pula karena demi pekerjaan. Demi pekerjaan karena kita pikir bahwa melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan itu senang saja. Barulah kita mau ikut menjadi orang Kristen. Bukan juga karena masalah keuntungan dunia ini. Kita mau jadi Kristen karena masalah. Karena masalah, kalau saya doa disembuh, baru saya mau ikut Tuhan. Bukan karena perkara ini, karena kita mempunyai motivasi yang sama di dalam Yesus. Kita mau supaya apa yang kita buat, kita mau nama Tuhan dimuliakan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Dia pula. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal, firman-Mu telah hamba sampaikan. Hamba telah berhenti berkata-kata melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dan hamba berdoa minta Roh Tuhan terus berbicara dan mengajar kami. Biarlah semua kami yang mendengar firman Tuhan ini tidak merasa tidak diberkati. Semua kami diberkati karena kami mau membangunkan satu bangunan yang bermutu. Dengan motivasi yang sama, yaitu kami mau memuliakan Allah dengan tubuh kami, agar nama Tuhan saja dimuliakan. Melalui kesaksian hidup kami, melalui kelakuan kami, melalui pemberitaan firman Tuhan, banyak orang diberkati. Banyak orang yang datang kepada Tuhan dan mengatakan mereka mau menerima Tuhan Yesus karena mereka melihat perubahan-perubahan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena kasih setia berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Siapa yang terhebat, namanya siapa? Yeay! Dari hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cinta-Mu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Semuanya, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan Kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan Kau terhebat, come on, hebat. Siapakah yang terhebat dalam hidupku? Oh, siapa namanya? Yeah. Kau membuatku